Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah merupakan amalan mulia dengan banyak keutamaannya. Ada 10 jenis sedekah yang paling utama dalam Islam dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa sajakah itu? Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang menyedekahkan harta di jalannya akan diberi balasan yang berlipat ganda. Mereka juga akan mendapatkan pahala yang mulia dari sedekahnya itu, sebagaimana firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hadid ayat 18, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran surah Al-Hadid ayat 18. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa sedekah dapat memanjangkan umur dan mencegah kematian yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya dan mencegah kematian yang buruk atau su'ul khatimah, dan Allah pula akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayah Imam Tabrani. Sedekah tidak hanya berbentuk harta benda. Sedekah juga bisa dilakukan dalam bentuk perbuatan, seperti menolong orang lain dalam tenaga dan pikiran, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dan semacamnya. Ada beberapa jenis sedekah yang paling utama jika dilaksanakan dengan ikhlas dan mengharap ridho kepada Allah. Dikutip dari buku yang berjudul Kehebatan Sedekah oleh Fuad Abdurrahman, berikut adalah 10 jenis sedekah yang paling utama. Yang pertama, sedekah khafiyah. Sedekah khafiyah artinya sedekah yang tersembunyi. Sedekah ini juga disebut dengan sedekah sir atau secara rahasia. Sedekah khafiyah merupakan sedekah yang paling utama karena dilakukan secara sembunyi, ikhlas, dan semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran, pada surah Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Yang kedua, sedekah dari kelebihan hartanya. Sedekah ini dilakukan ketika kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya terpenuhi, sementara ia masih memiliki kelebihan hartanya. Dengan begitu, ia menyedekahkan hartanya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 219, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Adapun orang yang bersedekah sementara keluarganya membutuhkannya atau dia masih mempunyai hutang, maka membayar hutang dan menafkahi keluarga itu lebih utama. Yang ketiga, sedekah sesuai dengan kemampuannya. Bersedekah sesuai dengan kemampuan seseorang, baik sedikit maupun banyak, maka itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya,
sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan, dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang keempat, sedekah kepada keluarga, istri dan anak. Bersedekah kepada keluarganya termasuk sedekah yang paling utama. Disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, ada 4 macam dinar harta dan penggunaannya. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya, 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelima, sedekah kepada kerabat. Bersedekah kepada kerabat termasuk sedekah yang paling utama. Kerabat adalah paman, bibi, sepupu, dan lain-lain. Akan tetapi, yang harus diutamakan dari kerabat untuk diberikan sedekah adalah anak yatim yang ada hubungan kerabat dan kerabat yang memusuhi kita, tapi dia menyembunyikannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bersedekah kepada orang miskin itu termasuk sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada 2 keuntungan, termasuk sedekah dan menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Yang keenam, sedekah kepada tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga, sebagaimana firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu hal apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surah An-Nisa ayat 36. Bersedekah kepada tetangga termasuk amal soleh yang utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berpesan, hai Abu Zar, jika engkau memasak, perbanyaklah kuahnya, lalu bagikan kepada tetanggamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketujuh, sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah. Sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk sedekah yang utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama dinar atau harta yang diinfakkan oleh seseorang ialah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya, lalu dinar yang diinfakkan untuk kendaraan dalam perjuangan fi sabilillah, dan dinar yang diinfakkan untuk membantu kawan-kawan seperjuangan fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedelapan, sedekah untuk keperluan jihad fi sabilillah. Berjihad dengan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk salah satu sifat orang yang mukmin. Sebagian ulama berpendapat bahwa jihad memiliki makna yang luas. Jihad adalah segala usaha yang dicurahkan untuk kemajuan Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, seutama-utama bersedekah adalah ia berkemah untuk berteduh dan beristirahat fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Kesembilan, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang akan terus mengalir pahalanya, bahkan ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia sekalipun. Sedekah jariyah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti membangun masjid, menyebarkan ilmu, memberi makan, hingga menggali sumur untuk kepentingan orang banyak. Yang terakhir adalah yang ke-10, sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah yang diberikan ketika sehat lebih utama daripada sedekah yang diberikan kepada sedang sakit atau dalam bentuk wasiat setelah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim diceritakan bahwa ada seseorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang pahalanya paling besar? Nabi SAW menjawab,
engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sangat menyayangi harta, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah ketika ruh atau nyawa sampai di tenggorokan atau hampir meninggal, barulah engkau berwasiat, untuk si anu sekian, untuk si anu sekian. Padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, demikianlah 10 jenis sedekah yang paling utama dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua adalah orang-orang yang diberi karunia oleh Allah, yaitu ahli dalam bersedekah yang pastinya dengan ikhlas dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.